Katanya sekolah dimanapun, yang terpenting seseorang itu punya semangat, punya niat untuk belajar, insya Allah kesuksesan akan diambil. Itu luar biasa. Yang utama yang sekarang itu anak-anak itu bukan hanya materi, tapi beneh, sopan santunnya. Beneh itu sulit banget. Selamat pagi Sobat Podcast Manesa. Ketemu lagi di acara podcast kita hari ini. Luar biasa, hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Guruman 1 ini yang cukup legendaris ini. Saya perkenalkan narasumber kita. Di sini ada Bu Khoiriyah SPD. Beri aplaus dulu. Ini Bu Khoiriyah atau Bu Khoiriyah ini ya sebenarnya ini. Karena kalau dari namanya panjenengan itu Bu, ada ketertarikan. Saya takutnya tadi mau nyebut Khoiriyah apa Khairijah ini Bu, kalau boleh tahu ini Bu. Kalau tentang nama, asli dari ejaan itu Khairijah, pakai J, pakai CH, itu ada ejaan lama. Karena saya kelahiran 69, itu EYD belum keluar. Kalau EYD keluar kan tahun 72. Berarti orang tua saya itu ngerti tentang EYD. Berarti di situ belum ada. Jadi tulisannya tetap Khairijah, tapi penyebutannya Khoiriyah. Jadi bener ya Khoiriyah ya. Oke. Enggak salah. Bu Khoiriyah ini kawan-kawan. Oke, beliau ini adalah salah satu guru bahasa Indonesia di MAN 1 Blitar yang cukup legendaris. Kenapa kok legendaris ini? Karena beliau ini mengajar semenjak tahun 95 sampai sekarang. Ini luar biasa Bu. 95 itu bisa dikatakan kalau saya itu masih usia anak-anak 6 tahun, masih mau masuk SD Bu. Nih, kalau boleh tahu ini Bu Khoir, biar teman-teman Sobat Manesa itu pada tahu gimana sejarahnya jenengan bisa menjadi guru MAN 1 ini. Mulai dari awal Bu Khoir bisa. Kalau dikatakan saya legendaris berarti saya itu sudah merasa tua ya. Belum. Jangan merasa tua. Kenapa? Kalau dulu katanya 9, saya masuk ke sini 95. Terus Bu Yeninya ternyata masih umur 6 tahun, masih di SD. Iya, berarti saya tua no. Tapi enggak Bu. Masih kelihatan. Walaupun saya sudah usia saya sekian tapi tetap semangat tetap ya. Saya tetap memberikan semangat yang justru luar biasa. Malah yang muda-muda kayak saya ini yang harus ngikut jenengan ini, niru jenengan ini. Saya memang masuk ke sini itu tahun 95, dari 1995 saya lulus perguruan tinggi di 1994, langsung saya ngelamar di sini dulu. Pertama masih GTT dulu. Perjuangannya panjang banget. Dulu memang sempat saya mau keluar dari MAN 1 karena terlalu lamanya saya jadi GTT, mungkin nggak telaten ya. Tapi kata ibu saya, ditelateni aja, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita kalau kita bisa sabar. Kenapa saya ingin jadi guru? Dulu memang di awal saya itu ibu saya dulu memang guru MI, jadi almarhum. Saya jadi punya inspirasinya dari orang tua itu ya. Dari ibu saya itu kelihatan mengajar kok enak. Saya dulu juga pengen jadi kayak ibu. Dulu saya setelah SMP itu saya daftarnya di SPG, tapi maaf nggak ditompo. Katanya kalau dulu di SPG itu harus tinggi badan, itu harus diprioritaskan. Kriteria itu biasanya 150 itu atau kalau gini, kalau misalnya gurunya agak mini, berarti kalau siswanya mini bukan mini kan Bu, lucu. bukan mini gimana? Berarti kurang tingginya. Saya sebut SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi akhirnya nggak diterima. Terus saya masuk ke SMA. Setelah SMA kata ibu saya, walaupun nggak di SPG, kalau SPG dulu kan guru SD langsung. Akhirnya saya masuk ke IKIP. Dulu masih IKIP ya. IKIP Malang ya? Nggak, saya di swasta, di sebuah perguruan tinggi swasta. Tapi ibu saya pernah memberikan satu gambaran katanya sekolah dimanapun, yang terpenting seseorang itu punya semangat, punya niat untuk belajar, insya Allah kesuksesan akan diambil. Itu luar biasa ini. Jadi inspirasi dari ibu saya memang luar biasa, itu yang saya ambil. Kalau ayah saya memang hanya seorang, bukan hanya ya, memang beliau ayah saya juga hebat juga. Ayah saya swasta, jadi mungkin inspirasi saya dari ibu.
2000. Ya. Oke. Luar biasa dari 94 ini. Berarti cukup lama juga ya 90. Berarti 29 29 tahun saya sekarang. berada di sini. Jadi dulu masih Mantlogo, yang kelasnya masih sedikit, kantornya dulu masih di yang sekarang di Oke. perpustakaan baru itu dulu kantornya di sana. Berarti jenengan mengikuti perkembangan Yaman 1 dari masa ke masa, Bu ya? Iya, dari masa ke masa. Dari masa ke masa sampai akhirnya jadi Man 1 Blitar Nah, ini. itu. Oke, luar biasa. Oke, pengalaman 29 tahun mengajar, Bu Khair. Ini pasti ada sesuatu pengalaman yang mengesankan yang mungkin panjenengan sampai sekarang itu masih ingat gitu, Bu. Mungkin apa kegiatan mengajar atau mungkin siswa yang Ya, punya kelebihan mungkin- yang unik gitu. Mungkin di sini yang paling utama itu di siswa ya, karena kita semuanya kita berbaur dengan siswa. Mungkin yang paling berkesan saya sekarang tetap ingat, tapi siswa anaknya itu saya lupa namanya, itu sering terlambat. Rumahnya gaprang, maaf, naik sepeda motor ke sekolahan selalu telat. Kenapa Bu anaknya, Bu? Katanya gini, karena orang tuanya itu jualan di Pasar Templek. Kalau Pasar Templek itu kan Blitar yang Nggih, Blitar. Pasar Templek Nggih. itu kan berangkatnya di sekitar jam Pasti 2, jam 2, nggih, betul, jam nggih. 1 itu. Berarti anaknya sudah dibangunkan, tapi kan karena masih posisi jam 2 kan berarti anaknya tidur lagi. Iya. Jadi mesti terlambat. Itu saya diingatkan berulang kali tetap. Itu mungkin yang membuat saya gimana ya caranya. Nah, itu salah satunya. Tapi juga banyak yang yang tertib dan seterusnya, itu banyak sekali. Oke. Tentunya ketika jenengan mengajar dari tahun 94 itu pasti punya anak didik yang mungkin sampai sekarang panjenengan itu masih berkomunikasi dan beliaunya itu pasti masih ingat dengan jenengan, Bu. Ada nggak, Bu, yang seperti Ada. itu? Ada. Ada seorang siswa yang dulu saat kelas 2 itu memang walinya saya. Nggih. Namanya Noni. Noni itu rumahnya Perempuan. rumahnya Sawentar atau Kanigoro berarti. Ya, Kanigoro. Nggih, nggih. Dekatnya Kanigoro ke utara. Oh, itu daerah ke Bence itu, Bence. Kanigoro ke utara terus ke timur, timur. iya, Nggih. daerah itu. Dia itu saya anggap seperti anak saya ya. Kalau di keluarga saya, suami saya juga menganggap dia itu kayak anaknya sendiri. Jadi kalau misalnya saya satu keluarga mau main kemana gitu, Iya. jalan-jalan ya melok. Dia ikut kemana, ikut gitu. Jadi sampai-sampai kayak anak sendiri gitu loh. Oke, kayak Itu. bagian Tapi sampai keluarga. sekarang masih ada komunikasi, Bu? masih komunikasi. Tetap. Oh. Lulusan tahun berapa ya, lupa saya Noni itu. Kalau boleh tahu hal apa yang mengesankan mungkin dari Mbak Noni? Yang mengesankan Mbak Noni itu gini, orangnya cuek, orangnya suante, jadi supel banget. Pokoknya enak untuk diajak bicara. Jadi kalau ada permasalahan apapun itu dia itu ngomong gitu. Jadi enak. Pokoknya dia itu nggak ada Humble. ya, pokoknya sebetulnya ya ada sih batasan seorang guru dan seorang siswa, betul. tapi dia itu gimana ya istilahnya, pokoknya enak ngoten loh. Nggih. Nggak terlalu jauh, jaim dan seterusnya ndak. Akrab boleh, Nggih, tapi nah. intinya tetap ada Ya, sopan tetap, santun ya, Bu nggih, ya. sopan Nah, santunnya itu, tetap betul. ada. Jadi sama Ya, suami betul. saya dipanggilnya juga ayah. Oh, Jadi kayak anak sendiri gitu. nah, oke. Kalau boleh tahu Bu Khair ini suka dukanya panjenengan ketika mengajar di Man 1 ini. Karena Apa ya? kita bisa dikatakan full day gitu. Enggak, ya enggak. Suka duka enggak gitu. Gimana Bu suka dukanya ngajar di Man 1 ini? Sebetulnya kalau suka dukanya itu gini, saya tuh memang orangnya, karena saya sudah punya niat saya ingin jadi seorang guru, berarti saya harus benar-benar menekuni profesi saya. Betul. Jadi apapun yang terjadi saya tetap suka berada di sini, saya tetap suka menjadi seorang guru. Tapi dukanya ya kalau misalnya anaknya nakal, kadang-kadang anak itu diberitahu itu sulit Nasehatin, banget. nggih, Nggih. nggih. Dulu juga pernah ada, karena saya juga tetap ditatip. Jadi di awal itu saya tatip, pernah Oh iya, koordinator iya. tatip Bu Khair saya. ini
banyak ini jabatan yang udah pernah jadi tatip, wali kelas. Dulu saya di jurnalis OSIS juga, gitu ya. Oh iya. di jurnalis juga, terus di tatip itu ada jadi koordinator selama 2 atau 3 periode. Terus setelah itu jadi anggota hampir setiap kali jadi anggota. Nggak tahu kenapa kok saya dimasukkan, mungkin karena saya orangnya keras ya. Sebetulnya saya nggak terlalu keras sih. Sebetulnya saya itu disiplin, itu yang paling utama. Jadi saya nggak mau ada anak yang memang salah, ada anak yang mungkin seharusnya harus mematuhi peraturan. Karena saya punya satu prinsip bahwa ketertiban itu yang paling utama untuk menentukan suatu kesuksesan. Karena betul. Seseorang itu tanpa ada ketertiban sak geleme dhewe, ya itulah yang nggak akan jadi. Contoh belajar kalau di sini misalnya untuk berpakaian dan seterusnya kan kita di sini punya satu ketertiban juga. Itu. Jadi kalau misalnya dibilang dukanya kadang-kadang ya anak-anak yang sulit diatur itu aja. Kadang-kadang brengkel, kadang-kadang tapi sekarang anak-anak itu gini loh, kalau ada buku air kritis ya Bu ya anak sekarang. Iya, kalau ada buku air mungkin dia takut, tapi kalau nggak ada kembali lagi. Saya nggak tahu kenapa. Emang buku air itu menakutkan ya? Kalau saya melihat itu Bu, sebagai rekan kerja itu jenengan itu berdamage kalau bahasa gaulnya anak-anak itu. Artinya gini Bu, anak-anak itu kalau melihat sampean itu sudah langsung, sampean nggak usah mengeluarkan kata-kata atau suara, itu udah paham. Anak-anak langsung, tiba-tiba langsung sadar diri, pakaian itu apa salah, yang salah itu, gitu. Jadi jenengan nggak usah mengeluarkan apa-apa itu damage ya jenengan itu keluar gitu. Ya nggak tahu, padahal saya itu nggak terus kalau misalnya anak bener. Kenapa toh harus saya salahkan? Kan ya enggak, kalau bener ya dibiarkan. Tapi meski demikian saya melihat itu anak-anak tuh ya, coba nanti kapan-kapan saya juga mau panggil anak-anak itu biar tahu itu. Yang saya lihat itu meskipun jenengan berusaha untuk mendisiplinkan mereka itu, tapi saya lihat anak-anak itu nggak ada kata yang misalkan benci atau nggak suka dengan jenengan itu nggak ada Bu. Jadi ya, alhamdulillahnya saya lihatnya tuh di situ. Alhamdulillah juga mungkin saya tuh orangnya memang keras, memang disiplin. Jadi saya nggak mau kalau seseorang atau siswa saya yang ada di sini itu sak geleme dhewe, amburadul morat marit dan seterusnya, itu yang saya nggak suka. Karena semuanya ya perlu adanya aturan. Saya sepakat dengan jenengan. Salah satu kunci sukses itu mulai dari disiplin gitu ya. Iya, itu yang paling utama. Sekarang ini kan kita berada pada era Gen Z Bu, anak-anak yang sekarang. Kan jenengan yang sudah 29 tahun perjalanan mengajar, tentunya mengajar generasi saya, generasi milenial dulu. Terus sekarang generasi Gen Z yang rata-rata mereka lahir di tahun 2000-an ini, kan tentunya beda jauh Bu. Nah, menurut jenengan tantangan sebagai guru ketika jenengan ngajar generasi-generasi sebelumnya dengan generasi Gen Z saat ini itu gimana Bu? Sebetulnya bedanya terletak di sini. Kalau anak-anak zaman dulu itu sopannya agak lumayan luar biasa bagus. Tapi kalau masih sekarang takut ke guru ya, kayak misalnya masuk ke ruang guru itu aja masih mindip-mindip, masih betul. Ini gimana takut. Kalau sekarang itu kalau di ruang guru misalnya contoh ya salah satunya siswa kita itu ya masuk gitu aja, itu kan juga salah satu contohnya. Terus kalau misalnya dijelaskan juga, terutama kalau itu tentang HP karena kalau zaman dulu kan di ketertiban kita memang tidak boleh bawa HP. HP disita dan yang ngambil harus orang tua, dan disitanya itu tidak hanya sehari 2 hari. Jadi disita dan kita memberikan. Kenapa? Kalau anak-anak itu pegang HP saat kita menjelaskan, jelas anak-anak itu nggak fokus. Iya, betul. Mesti pegang HP mungkin banyak apa yang permainan atau apa fokusnya gitu. Pecah. Ya itu. Jadi kalau saat kita menjelaskan itu kadang-kadang nggak begitu diperhatikan lah, maka itu jadinya gimana? Kalau dulu itu tanpa HP anak-anak diem memperhatikan. Kita itu kayak merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu memang dibutuhkan kalau anak-anak. Kalau sekarang anak-anak mungkin saat kita menjelaskan, anak-anak bisa cari di Google, cari di internet itu udah banyak sekali materi. Mungkin yang paling utama yang sekarang itu anak-anak itu bukan hanya materi, tapi beneh, sopan santunnya. Beneh itu sulit banget.
Jadi yang paling utama yang saya doakan untuk anak-anak semuanya itu yang ada di sini itu beneh. Jadi beneh itu memang sulit banget. Jadi dalam artian beneh itu ya sopan, apa enggak sak karepe dhewe. Nah, itu. Itu yang paling utama. Boleh memberikan tips Bu, barangkali cara menghadapi mereka yang seperti itu, dalam artian selain mendoakan mereka itu agar beneh, barangkali langkah konkretnya itu gimana Bu, menghadapi mereka yang Gen Z yang sebetulnya kita aja yang memberikan contoh yang paling utama. Jadi kalau misalnya kita memberikan contoh yang terbaik, kita memberikan contoh misalnya kita pakai seragam, berarti terus anak-anak pasti akan niru. Mengikuti. Kalau misalnya role model ya Bu ya, betul. Itu. Jadi kalau misalnya gurunya aja terus nggak seragam, berarti itu nanti anaknya ya mesti melok. Iya, betul. Mesti ikut-ikutan. Nah, itu mesti jadi apa panutan. Tapi sebetulnya kita memang kalau seorang guru dan seorang siswa itu ketertibannya kan juga beda. Iya. Ya, tapi nah, ini Bu, yang kadang itu anak-anak itu salah memahami. Kadang kalau misalkan, loh saya kok nggak boleh, kok gurunya boleh. Nah itu sering kali muncul di anak-anak, apalagi anak-anak Gen Z sekarang itu Bu. Gimana Bu? Anak-anak itu nggak paham kalau misalnya kita sebagai seorang guru memang punya aturan, tapi kan aturannya juga tidak harus sama persis dengan seorang anak. Salah satu contoh siswa kita di Man 1 kan misalnya pacaran kan nggak boleh. Tapi kan kasihan Bu Pipit kalau nggak. Itu. Nah iya bener. Nah iya, Bu Pipit kan belum punya suami. Belum punya pasangan. Nah, kalau Bu Pipitnya mau didekati seseorang terus nggak boleh sama Bu Koir kan ya ribet. Iya, kasihan itu menghalangi jodoh ya Bu ya ini. Itu salah satu yang mungkin benar-benar kelihatan. Iya, itu salah satu aturan yang nggak boleh disamakan. Betul. Sebenarnya kalau anak-anak misalnya pakai sepatu, malah anak-anak itu loh yang sulit gini. Kalau hujan, ini musim hujan anak-anak kalau hujan pulang sekolah pakai sepatu, nanti kalau berangkat sekolah besoknya pakai sandal. Ditanya gini, kok nggak pakai sepatu, kenapa? Sepatunya basah. Kan aneh toh, kenapa saat hujan dia pakai sepatu, kenapa saat nggak hujan nggak pakai sepatu? Seharusnya kan punya solusi, misalnya kalau saat hujan ya sepatu ditaruh di kresek atau gimana gitu kan. Sandal, ya itu pas hujan pakai sandal kan juga nggak apa-apa. Itu jadi peraturan itu mungkin ya gimana ya, kasihan Mbak Pipitnya. Nanti kalau peraturan disamakan menghalangi Mbak Pipit, aduh. Jadi konteksnya itu peraturan itu harus sesuai dengan tempatnya dan siapanya gitu ya. Jadi nggak boleh disamaratakan. Oke. Kedepan ini kan kurikulum kita itu bakal diganti dengan deep learning, bakal diganti dengan deep learning. Nah, terus kita akan berhadapan dengan para Gen Z yang selama beberapa tahun ini, kira-kira peran guru itu gimana Bu? Ketika sebetulnya kita menempatkan dengan kurikulum yang baru serta dengan generasi yang saat ini tuh gimana menurut jenengan? Sebetulnya guru itu tetap guru Jadi kalau misalnya perannya ya guru itu tetap harus seseorang yang menjadi contoh dari anak-anak kita. Walaupun zamannya sudah berbeda, seorang guru itu tidak boleh atau punya aturan yang sak penae atau gimana tetap. Jadi kalau misalnya siswa kita mengikuti zamannya ya memang itu sudah zamannya. Kalau disuruh mengikuti zaman saya saat saya masih di SMA ya nggak bisa. Nanti Indonesia nggak jadi maju. Jadi tetap itu harus mengikuti perkembangan zaman juga ya Bu ya. Harus mengikuti perkembangan. Jadi guru tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Siswanya juga dan siswanya kondisi gimana siswanya. Betul. Tapi kembali lagi kayak tadi ya, boleh akrab tapi tetap harus sopan. Oke. Baik, kebetulan kemarin kita baru saja memperingati Hari Guru Bu Khair. Saya ucapkan selamat Hari Guru untuk panjenengan. Sama-sama kita sama-sama guru ini. Tapi kan kemarin belum sempat karena jenengan banyak sekali fansnya ini, saya belum sempat menyampaikan. Bagi jenengan ini, seberapa penting peringatan Hari Guru untuk seorang guru ini?
menurut saya memang sangat penting nggih, karena saya juga punya seorang guru. Jadi kalau saya punya seorang guru juga perlu mengucapkan, karena semua orang pinter yang ada di Indonesia, enggak hanya di Indonesia, di dunia itu semuanya karena guru. Nggih, tanpa guru kita enggak akan bisa, yang jadi presiden, jadi polisi, jadi direktur itu tanpa guru enggak bisa. Jadi mungkin memperingati Hari Guru ini, saya juga untuk guru-guru saya yang sudah memberikan sesuatu yang terbaik untuk saya, mungkin yang sudah almarhum ya saya doakan amalnya diterima oleh Allah. Amin. Kalau yang masih sehat berarti saya tetap mendoakan untuk guru-guru saya tetap menjadi seseorang panutan saya, itu yang paling utama. Karena guru itu orang tua. Kemarin Pak Leso juga pernah ngendikan kalau guru itu adalah juga orang tua kita. Sama berarti. Berarti apapun profesinya, guru juga tetap punya guru ya Bu ya. Punya guru. Ya, jadi guru tetap ada guru. Oke, yang terakhir Bu Hair ini, pertanyaan pamungkas ini. Barangkali bisa disampaikan pesan dan kesannya untuk siswa MAN 1 Blitar dan juga Bapak Ibu guru MAN 1 Blitar ini nanti. Waduh, kalau Bapak Ibu guru kok kayak piye gitu ya. Bu. Ini pesan dan kesannya ini. Kalau misalnya untuk siswa mungkin oke, karena saya seorang guru berarti memberikan pesan seorang siswa. Kalau untuk guru kelihatannya kita sama-sama guru kok kayak piye. Kalau untuk boleh, nggak apa-apa Bu, rekan sejawat ini. Rekan sejawat. Kalau untuk siswa ya paling utama harus mematuhi peraturan, harus tawaduk pada seorang guru, tidak boleh lupa dengan seorang guru, itu yang paling utama juga. Jadi walaupun dimanapun, karena kita tahu kalau misalnya siswa kita yang sudah keluar, sudah kelas 3, kita mesti lupa akan namanya. Iya, betul. Mungkin wajahnya sedikit-sedikit ingat, tapi namanya lupa lah. Kalau misalnya saya pernah di luar, kalau misalnya disapa dengan seorang siswa saya, itu saya merasa bangga banget. Jadi saya merasa bangga, alhamdulillah ternyata anak didik saya walaupun dia sudah sukses, tapi dia masih ingat dengan saya. Betul. Jadi di situ yang mungkin jadi pesan untuk anak-anak dimanapun kalian berada, kapanpun jangan lupakan seorang guru, karena guru itu juga merupakan orang tua kalian. Jadi nggak boleh dilupakan. Dimanapun harus ketemu tetap disapa, kalau ketemu di jalan. Apapun kondisi dia, kalau musim kondisinya lagi bekerja, disapa gitu aja. Seorang guru itu sudah, ya Allah, anyes ngono, demen ngono. Apalagi kalau main ke rumah gitu, kelihatan bahwa iki loh saya masih punya seorang guru. Jadi saya juga kalau guru saya di SMA itu pernah di grup SMA, sering kami berkunjung ke rumah guru kami, itu sering sekali. Jadi kita kadang beberapa ke beliaunya, beberapa orang yang mungkin sempat hari itu mungkin ke sana, ngono ya kita ke sana buat ngobrol, dan ternyata beliaunya suka banget. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau saya itu nanti kalau saya pensiun, berarti nanti kan mesti ada seorang murid yang ke rumah ngono, ya Allah, punya kebahagiaan gitu. Mungkin saya 5 tahun lagi kan sudah pensiun. Loh, iya Bu? Iya no, saya usianya sudah 55 tua ya. Nggak kelihatan Bu, nggak kelihatan Bu. Seperti kayak seumuran dengan saya sama Bu Pipit ini. Masih 35 tahun ya. Boleh ini seumuran dengan saya ini. Usia saya kelahiran 69, berarti usia saya sudah 55. Jadi kemarin itu kemarin ulang tahun Bu Hair. Ulang tahunnya bersamaan dengan ulang tahun MAN 1. Kalau MAN 1 tanggal 3 November 69, kalau saya tanggal 14 November. Alhamdulillah. Berarti usianya sama dengan MAN 1. Dengan MAN 1 ya. Seumuran Bu. Seumuran. Berarti gimana ya wis. Aduh. Lah ini makanya saya sebut itu Pak Roset itu siswa saya. Alumni sini juga ini. Wah, ini salah satu muridnya Bu Hair ternyata ini Pak Roset ini luar biasa. Oke, barangkali untuk rekan-rekan guru Bu, bisa disampaikan pesannya gitu. Apa ya, kalau untuk rekan guru itu ya mungkin kita harus tetap menjunjung tinggi keprofesian kita sebagai seorang guru. Berarti kita harus tetap memberikan contoh pada anak-anak kita. Jadi jangan sampai terus kita malah
merasa di atas, jangan. Anak-anak itu juga teman kita, tapi teman dalam versi yang berbeda. Maksudnya kalau tetap ada bedanya, jaraknya ini orang tua sama anak gitu. Jadi jangan sampai mungkin ada nggih beberapa, mungkin bukan nggak di sini, ada guru yang merasa jaim banget istilahnya gitu nggih. Kan saya sudah guru ini gitu ya biasa gitu. Aku guru iki ya gitu kan. Ada mungkin sama wali sama apa gitu. Tapi kalau saya sama misalnya saya tuh tetap harus low profile berarti ya. Kalau saya sama wali murid, kalau ada wali murid telepon itu saya sudah beda. Anak-anak kadang-kadang Eka itu kadang-kadang gini, waduh lah kok alus men, saya juga bisa alus loh biar nih. Harus menempatkan posisinya ya. Saya kalau ditelepon wali murid, halo, ya sudah bisa. Jadi jangan memandang. Kapan-kapan boleh saya menyamar jadi wali murid ini. Oh iya. Jadi saya tuh harus bisa menempatkan. Jadi kalau sama siswa itu gimana, kalau sama wali gimana, sama temen seprofesi gimana, nah itu yang iya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Hoir untuk bincang-bincangnya hari ini, luar biasa. Jenengan banyak sekali menginspirasi, tadi banyak sekali masukan-masukan dari jenengan yang bisa kami nih guru-guru muda ini bisa untuk meniru dan juga menjadi inspirasi nanti ke depannya ini. Yang jelas guru digugu dan ditiru, ngoten ya Bu ya, seperti yang jenengan sampaikan. Jadi kita harus memberikan contoh dan perilaku yang baik, terutama di depan siswa-siswa juga. Terus kemudian tetap koridornya boleh akrab, tapi sopan santun yang diutamakan. Baik, Sobat Manisa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bu Hoiriah hari ini sebagai bintang tamu, yang mana beliau salah satu guru MAN 1 Blitar yang sudah 29 tahun di MAN 1. Oke, sebagai penutup pada episode hari ini saya punya pantun untuk Sobat Podcast Manisa. Kura-kura dalam perahu dipecah memakai palu. Selamat Hari Guru Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.